Di balik bentangan hijau kawasan Lemah Nendet Cisaga, Kabupaten Ciamis, berdiri puing-puing beton yang menyimpan memori penguasaan tanah dari 1 abad yang lalu. Catatan historis menunjukkan bahwa perkebunan dan pabrik pengolahan ini resmi didirikan pada tahun 1908 di bawah otoritas kolonial Hindia Belanda. Kompleks arsitektur kuno ini dibangun dengan tata ruang yang dirancang khusus sebagai salah satu pusat industri getah karet utama di wilayah Priangan Timur. Bangunan utama yang berada di area ini mengadopsi gaya arsitektur transisi, ditandai dengan struktur dinding tebal khas Eropa yang secara sosiologis mencerminkan stratifikasi kelas sosial masa kolonial. Dari tempat kini sunyi inilah seorang administrator bangsa Belanda mengendalikan sirkulasi ekonomi kapitalistik dan mengawasi ratusan kuli kontrak pribumi yang memeras keringat demi memasok komoditas global di pasar dunia. Wilayah perkebunan karet Lemah Nendet terbagi dari 3 bagian utama, yakni bekas komplek pabrik Cisaga, kantor induk, serta perumahan pejabat dan karyawan. Terkait perumahan pejabat dan karyawan, ada hal-hal unik dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda tersebut, di mana setiap rumah memiliki spesifikasi bentuk serta jarak yang berbeda. Bangunan ini berdiri di tempat yang paling strategis di antara bangunan lainnya. Berada di atas lahan yang lebih tinggi, tepatnya di sebelah barat Jalan Rancah dan berseberangan dengan kantor administrasi. Jarak dari rumah menuju lokasi kantor administrasi hanya 20 meter, sedangkan jarak ke pabrik karet sejauh 200 meter. Rumah administrator ini ditata sestrategis mungkin dan dianggap sebagai sentra bangunan, sehingga posisi ini memberikan kesan eksklusif. Rumah tersebut menggunakan gaya arsitektur transisi 1890 sampai 1915. Memiliki luas lebih dari 20 kali 30 meter atau setara sekitar 600 meter persegi. Rumah ini terdiri atas bangunan inti yang mencakup ruang tamu, 4 kamar tidur, lorong antara kamar tidur, ruang keluarga atau ruang makan, dapur, kamar pembantu, kamar mandi, serta gudang. Di samping itu, bangunan ini juga memiliki taman di depannya dan di samping, sehingga sirkulasi udara cukup nyaman. Saat ini, rumah tersebut difungsikan sebagai mes. Setelah melihat rumah sebelumnya, saya didampingi oleh Pak Syarif melanjutkan perjalanan untuk melihat rumah dinas Kepala Afdeling di Lemah Nendet. Rumah ini terdiri dari 1 bangunan inti dan tidak memiliki bangunan tambahan. Ukuran rumah berkisar sekitar 10 kali 25 meter atau kurang lebih 250 meter persegi yang terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang tengah, ruang keluarga, kamar mandi, dapur, dan gudang. Terdapat halaman depan yang menghadap jalan raya dan ruang di samping. Setelah berkelana melihat peninggalan rumah dinas Belanda, kami melanjutkan perjalanan untuk melihat reruntuhan dari sisa pabrik karet di daerah Lemah Nendet. Nampak jelas dari foto tersebut bagaimana bangunan ini dahulu ketika masih berfungsi dan masih sangat megah. Sekilas asal-usul dan pendirian dari perkebunan karet ini, yaitu perkebunan karet Batu Lawang mulai dirintis oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke-19, tepatnya di sekitar tahun 1896. Kebijakan ini didorong oleh penerapan agraris Wit tahun 1870 atau Undang-Undang Agraria yang membuka pintu bagi investor swasta asing untuk menyewa tanah terlantar dalam jangka panjang. Pada masa awal pendiriannya, komoditas karet sedang menjadi primadona di pasar internasional seiring dengan berkembangnya industri otomotif dunia yang membutuhkan ban dalam jumlah massal. Kontur tanah, iklim, dan kondisi geografis
yang subur dinilai sangat ideal untuk budidaya tanaman karet ini. Berdasarkan catatan sejarah, memasuki dekade 1920-an, kawasan Banjar Patroman berkembang pesat menjadi pusat produksi getah karet terbesar di wilayah Priangan Timur. Batu Lawang memegang peranan krusial sebagai jantung pertanaman utama. Keuntungan besar dari penjualan getah karet Batu Lawang tidak hanya mengalir ke kas pemilik modal di Eropa, melainkan juga digunakan untuk pemerintah kolonial yang mendanai berbagai pembangunan infrastruktur fasilitas publik di wilayah Kresidenan Priangan. Pesatnya industri karet memicu gelombang migrasi buruh di berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah bagian barat, untuk bekerja sebagai penyadap karet. Sosiolog S. Budi Santoso tahun 1990 mencatat bahwa para pekerja yang kemudian menetap di Batu Lawang ini memunculkan istilah kelompok seperti masyarakat Patroman II. Sementara wilayah perkotaan Banjar disebut Patroman I. Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa struktur masyarakat di kota Banjar hingga hari ini bersifat multikultural dengan latar belakang asal-usul keluarga yang beragam. Nampak jelas di video kami memperlihatkan tentang puing-puing bangunan bekas dari ruang pengasapan. Bisa kami bayangkan pesatnya industri karet pada masa itu di daerah Ciamis dan juga Banjar. Perkebunan karet di Ciamis ini dahulunya tidak hanya memproduksi karet, namun juga sebagai tempat pengolahan dari kokoa atau coklat. Sebagaimana penuturan dari Pak Syarif, terdapat berbagai macam benda bekas dari pengolahan coklat di masa itu. Namun untuk saat ini, pabrik karet di daerah Lemah Nende Ciamis sudah banyak yang tidak beroperasi lagi dan hanya menyisakan puing-puing bekas peninggalan Belanda. Tentunya waktu jadi penelitian di Anda saya masih ingat karena saya juga udah masuk tahun 2000 itu masih belum ada renovasi. Ini si tubuhnya nggak seperti ini, tapi kita ada lubang ini ke bawah. Oh, jadi di bawah tanah gitu? Enggak, ininya di atas. Tapi kalau sekarang kan kalau masukin kayu bakar kan seperti gini ya, terus kayu bakar. Kalau zaman dulu ini ada lubang, jadi si orang itu di bawah. Oh, Jadi kalau dindingnya ini utuh. terus kalau yang ini juga bekas berarti Belanda ya Pak? Yang bata-bata itu ini. Cuma kalau ini peninggalannya pabrik sama kamar asap, cuma ke atasnya udah direnov. Nah ini kan Beda mukanya. Belanda. ini ke sini, cuma ke belakangnya udah renov juga sebagian menurut itu kan dinding yang depannya itu Ya. peninggalan masih. Oh, cuman bangunannya itu Bangunannya udah beda ya Pak? Udah robah. Jadi kayaknya kalau dulunya mah masih sama kayak yang di Cisaga bangunannya Pak? Seperti itu. Terus di mau ke sana dulu. Enaknya aja Bapak gimana aja. Kalau di sini dulu itu ada bangunan istal. Istal itu kandang ini, kandang kuda. Oh, kandang kuda. Ini kan bekas kandang kuda nih. Ini saluran air juga. Oh, yang itu ya Pak? Ini istal kandang kuda di sini. Sebab penguasa dulu berkuda kan. Berarti kalau kayak gitu dulunya di Batu Lawang ada pacuan kuda. Kalau ada yang lagi tahu ya, suka melihat apa ada Noni, iya. ada Tuan, kalau lihat pasti ini. Makanya kenapa mes ini peninggalan Belanda, karena di sini juga ada kelihatan.
ini kantor telepon. bukan perumahan, itu kan telepon tadinya. Terus teleponnya juga masih Yang di engkol. ini ya. Waktu saya kecil sering main kayak zaman dulu. Ingat di sini ada lukisan pabrik. Pabrik peninggalan dulu masih. Ingat saya masih kecil. Terus mesin juga kan nggak ada listrik PLN ya dulu ya. Pakai mesin itu namanya perpeng. Jadi Ini bekas kereta juga dulu ada kereta. bukan. Kalau dulu waktu masuk dari pabrik narik seat yang udah digiling itu, Ya. kalau sekarang kan dipikul ya. Ya. Kalau dulu enggak. Ini ada lori Oh. semacam gini, tapi ditarik di itu pakai sling, kawat Oh, sling iya, itu. Jadi ditarik, nggak dipikul. Kalau sekarang rata-rata dipikul. Berarti itu pas pakai lori zaman kapan Pak itu? Wah, itu sejak udah zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Jadi kesini tinggal nurut enggak, sebab kamarnya cuma itu satu. Kamar asapnya cuma satu yang A aja. Hidup ini dari yang masuk depan pabrik tadi, Ya. muter ke sini. Dulu itu kan nggak ada bangunan itu Nggak ada tempat ini. loh. Jadi muter jalan itu ke sini. Oh. Ini dulunya jalan hidup ini, tempat produksi madu. Di sini ada Panjang sampai situ. di sini ada bangunan. Di sini ada rumah nih, di rumah tuh posisinya di sini. Rumah. Nah, ini ngomongnya sebelah sini. Cuman dia bekasnya udah gak ada Pak. Bisa. Aman. Kita mandi itu di sini. Itu ada sumur yang tadi dikatakan sumur tua. Ya. Paling pojok itu. Kalau saya kecil itu rumah dokter. Kalau dulu perkebunan punya dokter, punya dokter sendiri. Kalau ini Pak apa itu? Kalau ini enggak, ini kan rumah ya. Ya. Ke sini. Ini kan jalan. Di belakang kan di sini kan ada perumahan. Ya. Tapi perumahannya bukan peninggalan Belanda. Ada perumahannya. Peninggalan Belanda itu 1, 2, 3. Nah, di sini satu nih. Sini Heeh, dekat jalan. heeh. Pohon ini tuh kan ditanamnya itu tahun 1890-an. Nah, seperti itu. 1800 sampai saya 1940, sekitar 1950-an lah ke bawah. Kakek saya dari Jawa ke sini itu Gak ada bekasnya Pak sekarang. dulunya kan ke sana itu lapangan bola. Oh, ke sana. Lapang Oh, yang lapang bola deket makam. bukan. Oh, udah nggak dipakai. Ini sebetulnya pakai misalnya hebat lagi untuk penjernihan kan, pengendapan. Jadi dulunya dipompanya di sini. Itu ada apa di sini? Oh, di sini. Di sini. Nah, bak penampungan air juga di sini. Pompanya dari sini. Oh, jadi dipompa dari sini Nah, ke sini. heeh. Setelah Indonesia merdeka, gelombang nasionalisasi aset-aset asing melanda tanah air pada akhir tahun 1950-an. Perkebunan batu lawang yang semula dikuasai swasta Belanda diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, pengelolaan perkebunan mengalami beberapa kali rekonstruksi dan penggabungan konsolidasi manajemen perusahaan negara. Perkebunan batu lawang modern saat ini merupakan hasil penggabungan dari 5 perkebunan zaman Belanda dan 1 perkebunan zaman Orde Baru yang meliputi 1. Perkebunan batu lawang lama yang kemudian diubah menjadi Afdeling Ciaren. Yang kedua, perkebunan Cisaga yang berdiri pada tahun 1908. Yang ketiga, perkebunan Mandalare Warnasari. Kemudian yang keempat, perkebunan Putra Pinggan yang berdiri tahun 1932. Dan yang terakhir, perkebunan Cimerak yang merupakan proyek pir zaman Orde Baru.
Saat ini, wilayah administratif perkebunan ini membentang di 3 wilayah, yaitu Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, serta dikelola di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Setiap sudut perkebunan Batu Lawang mempunyai cerita yang terpatri dalam setiap torehan pohonnya. Benar kata pepatah, muda berkelana, tua bercerita. Hari ini kita telah berkelana menyusuri jejak masa lalu agar kelak kita punya cerita berharga untuk diwariskan kepada generasi selanjut. Sampai jumpa di kisah sejarah selanjutnya.